selamat datang di Oto.com. Dan ini dia, Daihatsu All New Xenia. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya kami berhasil menyambangi Daihatsu Xenia generasi terbaru. Yap, yang di samping saya ini adalah Xenia paling baru yang saya sulit kalau misalnya menggambarkan ini adalah sebuah perubahan dibandingkan generasi sebelumnya karena totally dia adalah mobil yang berbeda. Dibangun dari rangka sasis yang berbeda dengan layout mesin yang berbeda. Seperti apa detailnya? Ikuti terus penelusuran kami. Yang paling keren dari Daihatsu Xenia terbaru tentu saja adalah eksteriornya. Tampangnya, desainnya yang sekarang memang sudah menganut prinsip yang paling segar dan tampilannya paling menggugah dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Kalau dibilang kita cari perubahannya, kita nggak bisa bandingkan karena memang dia dibangun dari sasis dan frame yang baru dengan tampilan yang sangat-sangat dinamis. Total bodi secara keseluruhan disebut dia memiliki kelebihan di dimensi panjangnya, yaitu sekitar 20 cm dan lebarnya juga lebih lebar hingga 7 cm. Tapi dia lebih rendah. Namun, apakah di kabinnya lebih lapang atau tidak, nanti kita cek. Cuman yang perlu Anda perhatikan dari eksterior, dia sekarang sudah pakai lampu yang berformat sangat pipih dan ini semua terdiri dari baris-baris LED. Lampu dekat, lampu biasa hingga lampu jauh semuanya LED. Juga lampu sennya sekarang berada di sini. Jadi dia formatnya strip dengan warna oranye. Untuk fog lamp masih menggunakan halogen, jadi warnanya agak kuning. Sedangkan penanda bahwa ini adalah varian tertinggi, yaitu strip merah yang menyambungkan antara lampu sen di bagian kiri dengan kanan. Dan di samping saya ini adalah varian tertinggi dari Daihatsu Xenia, yaitu tipe R CVT ASA, yaitu Advanced Safety Assist. Konon, kelengkapannya mirip dengan Daihatsu Rocky. Dari bagian samping, Anda juga akan bisa melihat bahwa ia punya tampilan yang akan membuat Anda sulit mengenali bahwa ia adalah Xenia. Karena desainnya benar-benar berubah. Anda bisa melihat tampilannya jadi lebih sleek, lebih pipih, lebih tegas, dan lebih keren karena ada bagian floating roof-nya di bagian belakang sini. Jadi, nggak kaku lagi kayak dulu, dan lebih sporty sih satu sisi. Ini juga sudah menggunakan velg two-tone bermaterial alloy dengan ukuran 16 inci dan ini dipakai oleh tipe paling tinggi saja. Yang tipe lainnya pakai velg alloy dan nggak two-tone dan ukuran 15 inci. Ini juga salah satu perbedaan yang mungkin mudah dikenali dari sebelumnya. Spionnya pindah dari tadinya bagian kaca sekarang ke bagian pintu. Jadi di sini udah nggak ada lagi cover spion yang agak besar, dia pindah ke sini. Yang harusnya sih kalau nanti harus mengganti komponen, jadi harus membuka door trim, nggak harus membuka panel di bagian pilar situ. Ini dia, salah satu sisi yang akan membuat Xenia punya jati diri sangat kerasa, yaitu dia sekarang punya buritan yang seperti ini. Nggak dulu lagi yang halus, lembut, guratannya itu agak-agak membulat, dia kaku. Dia tajam, dinamis dengan garis-garis yang sangat tegas, sangat agresif. Lampunya juga berbentuk LED stripes dan menyambung di bagian tengah dengan garnish. Dan dia udah nggak pakai spoiler, dia pakai bodi terintegrasi berbahan plat. Dan ada sedikit di sini perangkat aerodinamika yang membuatnya jadi terlihat nyambung banget gitu antara kaca, bodi, dan spoilernya. Juga yang keren, Xenia loh, udah pakai sirip-sirip di bagian bumper bawah kayak gini. Emang sekencang apa sih kita mau buat Xenia sampai butuh kayak gini? Cuman ini sebuah hal yang perlu kita apresiasi. Artinya Daihatsu sangat memperhatikan desain dari kendaraan jenis low MPV sekalipun. Daihatsu tampak merespon tren yang ada. Dengan menggabungkan unsur SUV dan MPV ke dalam satu desain low MPV, mereka menyajikan Xenia dengan desain yang sangat-sangat menarik. Sepertinya Daihatsu memang ingin menggugah kembali selera masyarakat bahwa mobil-mobil lansiran mereka memang bisa punya desain yang keren. Saya jujur nggak habis pikir bahwa ini adalah sebuah Daihatsu Xenia. Kabinnya di luar ekspektasi saya bahwa ternyata Xenia bisa sekeren ini loh. Produk dari Daihatsu di kelas low MPV bisa punya kabin yang gayanya seperti ini. Sporty banget, keren banget, dan banyak fitur-fitur praktisnya. Ruang penyimpanan masih ada di sini. Glove box juga besar, lalu ada cup holder di depan.
AC, terus juga panel AC digital, tombol engine start stop dengan tombol audio steering di sini dengan panel instrumen kombinasi antara analog dan digital full warna. Dan yang paling keren dari Daihatsu Xenia, ternyata dia sudah dilengkapi dengan around view monitor, yaitu kamera 360 yang akan memantau kondisi di sekitar kendaraan, dan itu tidak dipunyai oleh Avanza terbaru sekalipun. Sedikit menjelaskan tentang fitur ASA yang tertanam di sini, seperti saya sudah sebut, dia mirip dengan yang dimiliki oleh Daihatsu Rocky. Ada 6 fitur keselamatan yang akan memandu pengendara saat perjalanan. Mulai dari memberikan notifikasi jika ada kendaraan di depan, lane departure warning, hingga mengoreksi arah kemudi jika pengemudi dirasa abai untuk memantau pergerakan kendaraan. Semua fungsi dari ASA itu, matanya ada di sini. Stereo cam yang punya 2 lensa besar dengan sudut pandang ke depan dan bisa memantau garis, juga pergerakan kendaraan di hadapannya. Satu hal juga yang tadi sempat saya rasakan ketika saya mencoba mengendarainya adalah ketika sedang parkir ataupun berjalan lambat, kamera 360-nya akan langsung bekerja untuk memantau posisi pergerakan di depan. Karena itu akan membantu Anda, apalagi khususnya bagi mereka yang baru pertama kali berkendara ya. Ini kan mobil-mobil untuk orang yang baru pertama kali beli. Dia akan bisa melihat kondisi di depan mobilnya tanpa perlu harus melongo ataupun turun, karena terlihat dari kamera yang ada di bawah logo Daihatsu-nya. Ini juga ada salah satu fitur yang khas dari Avanza dan Xenia, yaitu ada tempat penyimpanan kartu. Keren-keren. Oh iya, semua Xenia, semua tipe tidak ada yang menggunakan bahan material kulit, semuanya menggunakan bahan fabrik, dan ini di tipe R CVT ASA, dia menggunakan fabriknya juga kombinasi, ada bahan-bahan yang agak tebal dan agak padat, dan juga yang bertekstur dengan aksentuasi merah di sekujur kabinnya, mulai dari di bagian dashboard, di bagian sirip AC, hingga ke bagian jok ada aksentuasi merahnya. Ada satu hal yang membuat saya terkesima juga sama Daihatsu Xenia, yaitu baris keduanya. Yuk kita lihat. Di baris kedua ini, ternyata saya menemukan juga perubahan yang cukup signifikan. Padahal tinggi dari mobil ini menurun, tapi kabinnya bisa memberikan saya kesan lapang yang sangat luar biasa. Entah karena faktor kaca dan konstruksi kursinya yang lebih turun ya dibanding sebelumnya. Dan saya juga ternyata menemukan, ternyata Xenia baru walaupun dia sudah tidak pakai kopel ke belakang, dia masih punya ada bonggol di tengah ini yang akhirnya akan menjadi gangguan ketika kita harus duduk di bagian tengah dari baris kedua ini ya. Entah apa fungsinya, atau memang ini jadi jalur dari beberapa hal yang harus lewat di kolong mobil, tapi harusnya ini nggak perlu ada sih. Nih, yang keren dari Daihatsu ini baru adalah AC-nya nih. AC di baris kedua, sekarang layoutnya udah sangat rapi, terintegrasi. Dia nggak cuman kayak ada tambahan AC blower gitu, tapi memang sangat rapi dengan lubang yang juga keren. Dan ada 2 panel di sini, di kanan dan di kiri. Jadi masing-masing penumpang, total ini ada 4 arah yang bisa Anda atur di AC baris kedua ini. Dengan semua tombolnya juga terpisah, jadi kayak rame banget tombol di klaster di bagian panel plafon ini. Satu hal juga yang harus Anda perhatikan ketika membeli Xenia terbaru, ternyata dia punya colokan untuk USB ataupun mengecas yang sangat banyak. Total ada 5 soket yang bisa Anda gunakan untuk mengecas HP. 3 diantaranya berbentuk USB yang bisa Anda langsung colokkan kabel tanpa perlu adaptor, dan 2 diantaranya memerlukan adaptor, yaitu yang ada di posisi konsol tengah dan di posisi baris ketiga. Jadi nggak perlu rebutan lagi nih. Ini juga kelapangan kabinnya memang luar biasa. Depan ini adalah posisi berkendara saya yang tingginya 172 cm dengan bobot berlebih. Saya masih punya ruang sebanyak ini. Dan kalau di belakang pengen duduk nyaman, saya tinggal majukan. Banyak banget bisa majunya. Voila, sebanyak ini. Ya ini jadi mentok banget. Nggak nyaman. Tapi kalau di depan lebih kecil ataupun belakang lebih kecil, saya bisa duduk dengan nyaman segini. Nggak perlu masuk-masuk, kakinya udah cukup lega dan siap untuk jalan jauh. Inilah salah satu perubahan paling dramatis yang ada di Daihatsu Xenia terbaru. Mereka mengganti layout mesinnya dari penggerak roda belakang ke roda depan, yang artinya mengubah juga tata letak engine bay-nya yang tadinya mesinnya menghadap ke belakang jadi sejajar. Dengan efek kayak gitu, Anda bisa melihat engine bay dari si Xenia ini ternyata jadi sangat lapang, sangat besar. Oh ya, mesinnya sama kayak sebelumnya, 2 NRVA,
dengan tenaga yang sedikit disesuaikan agar transmisinya juga bisa support. Transmisinya jadi salah satu hal yang harus Anda pertimbangkan ketika akan membeli Xenia terbaru. Dia sekarang sudah pakai transmisi otomatis dengan sistem CVT yang berbeda jauh dibandingkan transmisi AT konvensional. Ada plus minusnya, tapi buat saya yang memang menyukai mobil matic dan tidak terlalu butuh kebut-kebutan, transmisi CVT adalah opsi paling nyaman untuk dikendarai saat ini. Karena enggak lagi ada terasa perpindahan gigi antara 1, 2, 3, 4 ketika sedang berjalan. Asiknya, dari transmisi CVT-nya Daihatsu Xenia terbaru, dia sudah punya sekuensial. Jadi Anda bisa menyesuaikan posisi transmisinya sesuai dengan kebutuhan. Walaupun sebenarnya itu nggak real juga, karena itu cuma menyesuaikan settingan pulinya agar rasionya berubah sesuai dengan kondisi gigi yang dibutuhkan. Perlu diketahui dengan bergantinya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ke transmisi CVT, ini membuat komposisi pilihan jenis transmisi CVT dan otomatis di kelas low MPV menjadi berimbang. Honda Mobilio, Toyota Avanza, dan juga Veloz serta Daihatsu Xenia menggunakan transmisi otomatis CVT. Lalu, Mitsubishi Expander, Suzuki R3 masih bertahan menggunakan transmisi otomatis konvensional. Satu hal yang perlu Anda ketahui lagi, dengan berubahnya layout penggerak roda dari Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza, kini kelas low MPV di Indonesia tidak lagi mempunyai jenis penggerak belakang. Semuanya sudah mengadopsi skema gerak roda depan. Nampaknya Daihatsu mulai sadar bahwa ketimbang daya angkut ataupun tenaga, lebih penting adalah memberikan kenyamanan dan juga efisiensi bahan bakar pada kendaraannya. Daihatsu menawarkan Xenia generasi terbaru dalam 8 varian dan ada 2 pilihan mesin. Untuk pilihan mesin 1300cc, ada varian XMT, ada varian MMT, XMT, XCVT, RMT, dan RCVT. Lalu untuk mesin 1500cc, ada 3 varian yaitu RMT, RCVT, dan RCVT ASA. Berikut adalah harga Xenia terbaru. Kalau Anda mau melihat perubahan dari Toyota Avanza terbaru, klik di atas ini. Dan untuk perubahan dari Veloz terbaru, klik di atas ini. Nah, itulah tadi seluruh perubahan yang dimiliki oleh Xenia generasi terbaru. Atau mungkin saya bilang mobil baru yang namanya masih saja Xenia. Untuk info selengkapnya Anda bisa mengakses cdauto.com dan jangan lupa follow dan ikuti juga seluruh channel sosial media kami di Instagram, Facebook, dan The Official Auto. Oh iya, jangan lupa kalau ada kritik atau saran, tanyain di kolom komentar. Sampai jumpa.